Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial. Berlangsungnya proses perubahan sosial di dalam masyarakat juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong maupun yang terjadi penghambat atau penghalang jalannya proses perubahan sosial tersebut. Nah, ada juga faktor-faktor pendorong. Yang pertama yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Masyarakat yang mengalami kontak dengan kebudayaan lain sebagai kebudayaan baru cenderung akan terpengaruh oleh kebudayaan tersebut, sehingga menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakatnya. Proses tersebut berlangsung melalui difusi atau diffusion, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ke individu atau masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu adanya sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan akan memberikan nilai-nilai tertentu kepada manusia, terutama dalam pembuka pikirannya menerima hal-hal baru maupun cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif, rasional, dan melihat ke masa depan, berusaha menciptakan kehidupan yang lebih maju. Yang ketiga yaitu adanya sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sikap positif masyarakat terhadap berbagai karya yang dihasilkan oleh anggota masyarakatnya merupakan indikasi bahwa masyarakat tersebut ingin maju lewat karena karya-karya baru warganya. Kenyataan ini dapat mendorong masyarakat untuk selalu berprestasi melalui berbagai penemuan-penemuan baru. Lewat hasil karya yang mereka yang diharapkan, dapat membawa perubahan dan kebaikan dalam kebudayaan masyarakatnya. Keempat, yaitu adanya toleransi terhadap perbuatan penyimpangan yang bukan merupakan delik atau pelanggaran hukum. Adanya sikap toleransi terhadap penyimpangan yang terjadi di masyarakat dalam bentuk penyimpangan dari kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakatnya. Akan tetapi bukan menyimpang atau dalam arti delik atau pelanggaran hukum, menyebabkan masyarakat memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang menyimpang atau berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang ada, sehingga terjadi perubahan di dalam kehidupan masyarakatnya. Yang kelima yaitu ada sistem pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial yang terbuka. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka merupakan sistem yang memberikan peluang atau kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk mengalami mobilitas sosial secara vertikal atau secara luas. Artinya, setiap warga masyarakat memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dan memiliki kedudukan status sosial yang lebih tinggi. Pendudukan yang heterogen di dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial mempunyai perbedaan latar belakang budaya, ras, ideologi, dan sebagainya mempermudah terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat, sehingga sering muncul guncangan-guncangan yang mendorong terjadinya perubahan kehidupan masyarakat. Ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan dan telah berlangsung lama dapat mendorong munculnya sebuah revolusi dan pemberontakan. Yang ke-8 yaitu adanya orientasi ke masa depan masyarakat yang mampu berpikir ke arah masa depan yang memiliki visi dan misi dan tujuan hidup yang jelas. Akan terdorong untuk mewujudkan cita-cita masa depannya sehingga tumbuh sebagai masyarakat yang dinamis, kreatif, yaitu masyarakat yang selalu berusaha menghasilkan penemuan-penemuan baru. Akan merubah kehidupan masyarakatnya menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Sembilan, yaitu adanya pandangan bahwa manusia harus senantiasa membagi hidupnya. Perkembangannya keyakinan terhadap nilai-nilai hakikat hidup di mana manusia agar bisa tetap eksis harus berusaha memperbaiki hidupnya menjadi pendorongan masyarakat untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan berusaha merubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik. Yang B, yaitu adanya faktor-faktor penghambat. Anjay, mana si Era? Gua diem ya. Gua diem ya. Gua ngomong. Anjing ragu banget ragu. Ah, tai banget lu Ral. Udah sih gue nggak tahu kenapa. Gue baru ngintip si Arjuna udah gini-gini kayak jelas. Ini juga pasang. Gue gini. Karena dia udah berubah gue langsung keluar. Dia kata tahu ya. Oh si Sera. Jelas anjing hidupnya. Waduh, gue udah sumpah gue mau biar cepet beres anjing. Langsung nyoteng nih, nggak mau kamu nyoteng
Tengkleng sih ya. Ya, gue melanjut dulu. Bentar. Yang B itu adanya faktor-faktor penghambat. Satu, kurangi hubungan dan masyarakat lain. Masyarakat yang hidup terasing mengakibatkan tidak akan mengetahui perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat lain. Biasanya masyarakat tersebut terkungkung pola pemikirannya oleh tradisi dan tidak menyadari bahwa masyarakatnya telah tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lain, sehingga tidak memiliki gambaran ataupun keinginan untuk merubah kondisi masyarakat agar lebih maju. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kondisi masyarakat terlambat itu pengetahuannya dapat dijumpai pada masyarakat yang pernah terjajah lama oleh masyarakat atau bangsa lain. Selain itu bisa juga terjadi pada masyarakat yang terasing atau tertutup. Kondisi tersebut melahirkan masyarakat yang statis dan tidak mampu berkembang karena keterbatasan ilmu pengetahuannya. Ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Sikap masyarakat yang suka mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau, serta anggapannya bahwa tradisi secara mutlak tidak dapat dirubah, akan menjadi penghambat jalannya proses perubahan. Karena masyarakat dihinggapi rasa takut atau menganggap tabu untuk meningkatkan dan merubah tradisi lama dengan tradisi yang baru. Keempat, yaitu adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested atau interest. Dalam setiap masyarakat, terdapat sistem pelapisan stratifikasi sosial yang mempromosikan sekelompok orang untuk menikmati atau posisi kedudukan sosial pada lapisan atas. Hal ini sering terjadi pada masyarakat feodal dan masyarakat yang tengah mengalami transisi. Mereka yang memiliki posisi atau kedudukan pada lapisan atas akan selalu mempertahankan posisi tersebut dan sukar sekali untuk melepaskan kedudukannya. Yang kelima itu adanya rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki unsur-unsur budaya yang dipandang menjadi dasar integrasi bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang harmonis. Oleh sebab itu, masyarakat berusaha memelihara dan mempertahankannya agar keharmonisan tetap terjaga. Masuknya unsur-unsur budaya luar sering disikapi dengan kekhawatiran, dengan menyebabkan terjadinya perusahaan pada unsur-unsur kebudayaan tersebut dan menggoyahkan integrasi masyarakatnya, sehingga cenderung ditolak. Selanjutnya, yang keenam yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Bagi masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat, prasangka-prasangka negatif serta sikap terutama tersebut masih sering melekat dengan kuat karena tidak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit yang pernah mereka terima selama dijajah. Karena saat hal-hal baru umumnya datang dari dunia barat, maka oleh masyarakat disikapi dengan pasangan prasangka yang sebagai upaya untuk melakukan penjajahan kembali. Oleh sebab itu, masuknya hal-hal cenderung ditolak oleh masyarakat. Yang ketujuh yaitu adanya hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap bangsa atau masyarakat tentu memiliki ideologi yang mengandung nilai-nilai dasar sebagai pedoman dalam hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai ideologi merupakan nilai universal yang berfungsi sebagai alat pemersatu atau integrasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat tersebut. Masuknya unsur budaya baru yang dianggap tidak sesuai apalagi bertentangan dengan nilai-nilai ideologi tersebut cenderung akan ditolak karena dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan dan integrasi dalam kehidupan mereka. Delapan, yaitu adanya adat atau kebiasaan dalam masyarakat. Adat atau kebiasaan dalam masyarakat merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Ada kalanya, adat atau kebiasaan tersebut begitu kokoh tertanam dalam kehidupan masyarakat, sehingga sulit untuk diubah seperti yang berkaitan dengan bidang-bidang kepercayaan, sistem mata pencarian, pembuatan rumah, cara berpakaian tertentu, dan sebagainya. Yang sembilan yaitu adanya nilai-nilai bahwa hidup itu pada hakikat buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Berkembangnya nilai-nilai tersebut di dalam masyarakat akan melahirkan sikap hidup yang apatis. Mereka meyakini bahwa kehidupan di dunia memang penuh dengan kesusahan dan kesulitan yang dipahami sebagai kodrat yang harus diterima dan dijalaninya. Karena kehidupan tidak mungkin diubah dan diperbaiki. Selanjutnya poin D, yaitu adanya dampak perubahan sosial.
Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, tentu saja ada berbagai macam norma-norma dan kebiasaan yang telah terbentuk menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Sering dengan perkembangannya zaman, menjadikan kehidupan perlahan mulai mengalami pergeseran. Dampak perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu menimbulkan berbagai macam perubahan positif maupun perubahan yang berdampak negatif dalam perilaku masyarakat. Banyaknya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tentu akan berdampak pada perubahan pola kehidupan dan karakter masyarakat itu sendiri, baik dampak positif maupun negatif. Inilah beberapa uraian mengenai dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari perubahan sosial. Satu yaitu adanya dampak positif perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial tentunya juga membawa dampak kebaikan bagi masyarakat. Apabila masyarakat dapat menyikapi perubahan sosial secara baik dan tidak terjadi konflik. Berikut contoh perubahan positif disebabkan oleh dampak perubahan sosial. Yang pertama yaitu adanya terciptanya pola pikir yang semakin terbuka. Terciptanya pola pikir yang semakin terbuka akan membawa hal yang negatif, karena hal tersebut akan menghasilkan sudut pandang yang luas bagi masyarakat dalam menghadapi suatu masalah. Yang B, meningkatnya taraf pendidikan. Adanya perubahan sosial ini maka akan meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat yang terjadi sering dengan meningkatnya persaingan terjadi di dalam masyarakat. Yang C, yaitu adanya meningkatnya toleransi. Meningkatnya toleransi dalam kebebasan beragam juga akan mengalami peningkatan seiring dengan pola pikir yang semakin terbuka. D, yaitu semakin meningkatnya kepedulian. Perubahan sosial akan berdampak semakin meningkatnya kepedulian terhadap hak asasi manusia. Yang kedua yaitu adanya dampak negatif perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dampak negatif dari perubahan sosial yang paling dirasakan ialah bergesernya moral-moral yang terjadi di dalam masyarakat, di mana banyak orang pada zaman sekarang tidak lagi memegang nilai dan norma dalam menjalani kehidupannya, sehingga banyak anak muda yang tidak lagi mengenal budaya asli dari bangsanya sendiri. Inilah beberapa contoh dampak perubahan sosial secara negatif. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial pada saat ini sangat terlihat di dalam masyarakat, di mana semakin banyak orang berlomba-lomba dalam menunjukkan kemewahan. Akan tetapi di balik semuanya itu masyarakat yang tidak mampu memiliki kehidupan yang layak. Yang B, itu adanya hilang identitas bangsa. Hilangnya identitas bangsa juga sangat dirasakan pada saat ini, di mana terdapat banyak anak-anak yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dan memakai pakaian yang cenderung buka. C. Meningkatnya tidak kriminalitas tidak dapat dihindari mengingat semakin tingginya tuntutan gaya hidup pada zaman sekarang. D. Yaitu adanya bersifat individualis atau bersifat individualis sudah sangat terlihat dalam kehidupan masyarakat, di mana sifat gotong royong dan rasa peduli akan sesama mengalami penurunan yang sangat drastis. Yang ke E yaitu adanya perilaku yang semakin konsumtif. Perilaku yang semakin konsumtif juga membawa perubahan yang negatif. Mudahnya akses untuk membeli sebuah barang dan meningkatnya daya beli masyarakat, maka secara tidak langsung menyebabkan masyarakat memiliki gaya hidup yang boros. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagian besar disebabkan oleh kehidupan yang semakin modern. Pada era globalisasi masa kini, oleh sebab itu kebijakan dalam memanfaatkan teknologi yang semakin hari semakin canggih sangat diperlukan. Yang ke E yaitu adanya bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial terjadinya di dalam masyarakat memiliki berbagai macam bentuk. Apabila dilihat dari bentuknya, perubahan sosial terdiri dari 4 macam. Yaitu di bawah ini merupakan bentuk-bentuk perubahan sosial, yaitu yang pertama dilihat dari proses. Untuk setiap perubahan tentu saja terdapat sebuah proses di dalamnya. Apabila dilihat dari prosesnya, perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu adanya evaluasi. Evaluasi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat dan perlahan di dalam masyarakat. Pada awal mula perubahan evolusi terjadi dalam bentuk perubahan-perubahan kecil dengan tanpa adanya paksaan dan tekanan, melainkan perubahan ini secara alami terjadi dengan sendirinya dan seiring tanpa disadari bahwa perubahan tersebut telah terbentuk. Pada hakikatnya, manusia akan menyesuaikan diri dengan naluri secara alami untuk dapat menempatkan diri dengan perubahan yang timbul pada lingkungan kehidupannya. Contoh perubahan yang terjadi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Yang ke B yaitu adanya revolusi merupakan perubahan di dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara cepat dan bersifat memaksa.
Dalam proses terjadinya perubahan tersebut, perubahan ini lebih kepada perubahan yang berkaitan dengan dasar dan norma-norma atau pokok yang terdapat di dalam masyarakat. Bentuk perubahan revolusi dapat disusun secara terencana, pada umumnya mengharuskan adanya seorang pemimpin di dalam sebuah kelompok. Contoh, revolusi dalam tata cara berkendara di ibu kota Jakarta yang mengharuskan pengendara berplat nomor genap dan ganjil harus menyesuaikan tanggal agar dapat melintas jalan protokol tertentu. Kedua, yaitu dilihat dari penyebabnya. Perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Penyebab perubahan ini kemudian dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi secara sengaja dan di luar kendala semua masyarakat manusia. Untuk perubahan ini dapat menimbulkan dampak yang menyebabkan terjadinya masalah, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Contoh, terjadinya bencana alam yang terjadi di Aceh yang menyebabkan sebagian besar wilayah Aceh menjadi hancur, sehingga masyarakat Aceh harus menata dan membangun kembali daerah dan kehidupan masyarakatnya secara ulang. Yang ke B yaitu adanya perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki terjadi karena suatu penyebab yang dikehendaki ialah merupakan perubahan yang terjadi secara sadar dan terencana. Untuk perubahan ini biasanya dibentuk dan disusun secara terencana oleh pihak menghendaki adanya perubahan tersebut. Contohnya itu adanya program BPJS yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, dilihat dari pengaruhnya. Dampak perubahan sosial yang terjadi tentu saja akan membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Berikut inilah perubahan sosial berdasarkan perubahan yang membawa pengaruh kecil. Perubahan yang membawa pengaruh kecil merupakan perubahan yang memiliki dampak yang kecil dan tidak menghasilkan pengaruh yang dapat membawa perubahan secara besar, sehingga menimbulkan keributan dan membuat suasana di masyarakat menjadi ricuh tak terkendali. Contoh perubahan warna dan bentuk rumah seseorang. Yang ke B yaitu adanya perubahan yang membawa pengaruh besar. Perubahan yang membawa pengaruh besar membawa dampak dan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Ialah perubahan yang dapat menyebabkan berubahnya peraturan dan unsur-unsur penting yang telah ditanamkan dan dijalani sejak lama di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya perubahan ini berupa peraturan secara tertulis dan bersifat memaksa dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi tegas bagi pelanggarannya. Contoh, pergantian kepala negara atau presiden. Apabila ada masyarakat atau seseorang yang tidak menerima pergantian tersebut akan melakukan tindakan yang dapat merugikan, maka masyarakat tersebut akan dianggap membuat keributan dan akan disanksi bagi melakukan tersebut. Dilihat berdasarkan hasilnya. Setiap hal terjadi di dalam kehidupan tentu saja akan menghasilkan sesuatu. Begitu pula dengan perubahan sosial. Sedangkan di dalam kehidupan masyarakat dapat dari perubahan sosial akan menghasilkan dua jenis perubahan yaitu progres dan regres. Yang pertama yaitu progres merupakan sebuah perubahan yang ditandai dengan adanya kemajuan, yang mana perubahan yang dihasilkan dapat membawa perubahan positif sehingga mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupan, misalnya transportasi yang semakin berkembang. Selanjutnya yaitu regres. Regres merupakan perubahan yang menyebabkan kemunduran dan berdampak negatif bagi masyarakat. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pengguna dari perubahan tersebut. Misalnya, menyalahgunakan kendaraan bermotor untuk melakukan balap liar. Selanjutnya, yaitu adanya tujuan. Dah selesai anjing akhirnya. Aduh. Anjing tidak selesai. Gue lapar banget nih. Mana anjing? Garing balus.